Terima kasih masih bersama YPB Movie. Masih melanjutkan part sebelumnya. Setelah pertarungan sebelumnya, Trunks meremehkan Dabura yang sekuat, yang cuma menunjukkan kekuatan yang biasa saja. Dengar itu, sontak membuat Dabura kesal. Dia nggak terima direndahkan seperti ini. Trunks menyadari kalau Dabura masih menyembunyikan kekuatan penuhnya. Jadi, bila Dabura terus seperti itu, maka sekarang adalah saatnya yang tepat. Jika tidak, maka Dabura nggak bakal mendapatkan kesempatan untuk bertarung dengan kekuatan penuhnya. Dabura balik meremehkan Trunks yang sekuat di hadapannya. Dia pikir kekuatannya sekarang sudah cukup untuk mengalahkan Trunks. Tapi karena Trunks yang memintanya, maka Dabura segera ngeden untuk mengeluarkan semua kekuatan yang dia miliki. Dabura meledakkan aura kinya, dia mengeluarkan semua kekuatannya sekarang. Hal ini sontak membuat Shin yang melihatnya nampak sangat terkejut. Dia baru tahu seperti inilah kekuatan penuh dari Dabura. Meski demikian, tidak membuat Trunks kaget, dia masih menunjukkan keseriusannya. Setelah ngeden super keras, Dabura menegaskan pada Trunks bahwa inilah kekuatan penuh yang dia miliki. Trunks yang senang melihat itu segera mengajak Dabura untuk memulai pertarungan ronde kedua. Dabura menegaskan, Trunks pasti akan menyesali perkataannya. Sementara, Babidi masih terus berusaha keras mengumpulkan banyak energi untuk kebangkitan Majin Buu. Setelah 8 tahun dia bekerja keras mengumpulkan energi dari berbagai planet. Dan sekarang cuma tinggal menunggu waktu sampai Majin Buu benar-benar keluar dari bola penyegel itu. Ketika Babidi memasuki alat yang berisikan energi Gohan, di situ Babidi sontak begitu terkejut saat tahu energi milik Gohan ternyata sangatlah besar di luar ekspektasinya. Meski begitu, Babidi belum tahu kalau sumber energi ini berasal dari Gohan. Dia hanya berpikir kalau dua tuyul sebelumnya telah membunuh ratusan manusia demi mendapatkan banyak energi ini. Setelah menunggu sebentar, energi itu menjadi full power yang tentu membuat Babidi senang. Majin Buu akan segera bangkit dalam kekuatan penuhnya. Sebelum Majin Buu dibangkitkan, Babidi akan mengeluarkan bola segel ini keluar pesawat demi menghindari kehancuran pada pesawatnya. Dengan kemampuan sihir yang Babidi miliki, dia bisa memindahkan bola segel itu dengan sangat mudah ke tempat Gohan dan yang lainnya berada. Kaioshin langsung mengenali bahwa bola ini merupakan segel dari Majin Buu. Babidi menegaskan pada Kaioshin kalau ini adalah waktunya perayaan karena Majin Buu akan bangkit di hadapan mereka. Shin dan Gohan langsung menjadi panik, nggak disangka musuh yang menjadi ancaman semesta akan bangkit kembali seperti dahulu kala. Dari dalam bola itu keluarlah banyak asap pink yang membuat Babidi nampak begitu sangat senang. Dia nggak sabar ingin melihat kebangkitan Majin Buu untuk pertama kalinya. Kaioshin yang panik melihat itu mengajak Gohan untuk segera meninggalkan tempat ini sekarang juga. Mereka nggak mungkin bisa mengalahkan iblis itu. Namun sebagai pelindung bumi yang dicintai warga YPB, Gohan nggak akan pergi kemanapun. Dia akan tetap di sini untuk mempertaruhkan segalanya. Shin menunjukkan ketakutan yang luar biasa di mana dia memohon pada Gohan untuk kabur saja. Dahulu saja, para Kaioshin gak sanggup melawan iblis ini. Dari 5 Kaioshin hanya menyisakan dirinya seorang saja. Jika mereka tetap di sini, dia yakin mereka semua bakalan mati. Sementara, Babidi masih menunjukkan antusiasnya karena ingin melihat iblis yang diciptakan oleh mendiang ayahnya dulu. Ketika Gohan masih kekeh nggak mau pergi, Kaioshin memintanya untuk segera pergi sekarang. Dan akhirnya Gohan setuju untuk pergi, mengingat bahwa Kaioshin adalah dewa semesta ini yang pasti tahu segala yang terjadi. Namun, semua itu terlambat. Segel Majin Buu telah terbelah yang seketika membuat Shin sampai melongo. Babidi juga nggak bisa menahan bahagianya melihat iblis terkuat di semesta ini akhirnya bangkit. Tapi saat tahu kalau di dalam bola itu nggak ada siapapun, hal ini membuat Dabura dan Babidi yang melihatnya menjadi penasaran. Mereka nggak tahu apa sebenarnya yang terjadi sampai Majin Buu menghilang. Sebaliknya, Kaioshin sangat senang melihat itu. Mereka sangat beruntung Majin Buu sudah tidak ada lagi. Dia berpikir dengan segel itu yang terlalu lama membuat Majin Buu nggak bisa mendapatkan kekuatan penuhnya kembali. Untuk Babidi, dia nampak sangat begitu kesal. Semua rencana yang dia lakukan selama ini malah berakhir dengan sia-sia. Kemudian, Kaioshin mengajak Gohan untuk segera manfaatkan kesempatan ini mengalahkan Babidi dan Dabura. Kedamaian pasti akan tercipta kembali. Namun, Gohan berpikiran lain dibanding Kaioshin.
Dia merasakan sesuatu yang luar biasa yang mungkin berasal dari Majin Buu. Dengar itu membuat Kaioshin menghentikan kecongkakannya. Ketika menoleh ke atas, nampaklah banyak asap pink di atas mereka yang menandakan bahwa itu adalah asap dari Majin Buu. Gohan juga menyadari hal yang sama. Dia berpikir kalau semua asap itu berasal dari bola yang menyegel Majin Buu tadi. Mereka semua fokus melihat banyak asap itu yang terus terkonsentrasi pada satu titik. Kemudian asap itu mulai membentuk menjadi sebuah bentuk makhluk yang semakin membuat Kaioshin, Babidi, dan Dabura nampak begitu kaget. Dan akhirnya semua asap itu menyatu menjadi Majin Buu endut yang gemoy dan tentunya imut, bukan? Melihat kebangkitan Majin Buu, Trunks, Kaioshin, Babidi, Dabura, dan Gohan nampak begitu fokus melihatnya. Dabura sangat merasa nggak percaya kalau makhluk di hadapannya adalah Majin Buu. Karena Majin Buu yang ada di bayangannya tidak bakal seimut ini. Di sini, Babidi nggak tahu apakah makhluk itu Majin Buu atau bukan. Karena di antara mereka semua yang ada di sini, hanya Kaioshin seoranglah yang pernah melihatnya. Gohan menanyakan juga apakah itu benar adalah Majin Buu. Yang langsung Kaioshin jawab kalau itu memang adalah Majin Buu yang wajahnya nggak pernah Kaioshin lupakan. Awalnya Gohan mengira kalau seorang iblis biasanya bakal memiliki tubuh raksasa, tapi ternyata malah bakal seperti ini. Shin merasa sangat putus asa, mereka telah kehilangan harapan untuk hidup. Gohan sendiri mengakui kalau Majin Buu di hadapannya memiliki kekuatan yang sangat besar, tapi bukan artinya kalau makhluk itu sama sekali nggak bisa dikalahkan. Kaioshin sungguh nggak menyangka Gohan akan mengatakan hal seperti itu kepada makhluk yang sudah membantai 4 Kaioshin. Sementara Babidi sedang memperkenalkan dirinya pada Bundut kalau dia adalah orang yang membebaskannya. Jadi, dia ingin supaya Bundut nurut kepadanya. Namun, Bundut malah meledek Babidi. Bundut nggak peduli soal itu. Dia malah berlagak seperti anak kecil yang haus akan permainan. Tingkah konyol Bundut juga membuat Dabura geram. Dia sangka membantu Babidi cuma untuk membangkitkan makhluk pink gendut yang kelihatannya sangat lemah. Jadi, rencana yang mereka buat sepertinya telah gagal total. Di samping itu, Gohan ingin menggantikan Trunks melawan para musuh. Dia ingin menguji hasil latihannya juga yang langsung disetujui oleh Trunks. Gohan juga meminta Kaioshin untuk tidak khawatir karena semuanya akan baik-baik saja. Gohan berkata, dia telah bekerja keras untuk hari ini dan akan menunjukkan semua yang telah dia dapat dalam pelatihan. Mendengar itu masih membuat Kaioshin penasaran bagaimana Gohan akan melakukannya untuk mengalahkan makhluk yang sangat kuat. Tapi untuk Trunks sendiri sepertinya tahu sesuatu soal apa yang akan Gohan lakukan. Gohan dan Majin Buu kemudian saling berhadapan satu sama lain untuk menentukan siapa yang lebih kuat. Sementara Babidi masih terus saja memperkenalkan diri sebagai anak yang menciptakannya dan minta Bundut untuk nurut. Dia telah berusaha sangat keras hingga Majin Buu bisa dibebaskan kembali ke dunia ini. Jadi mulai hari ini Babidi tegaskan kalau dia adalah bos dari Bundut. Namun, Bundut segera memalingkan wajahnya. Dia nggak peduli dengan omong kosong yang Babidi katakan. Meskipun Babidi berusaha untuk terus membuat Bundut patuh, nyatanya dia nggak mampu menjinakkan makhluk itu yang nggak ingin dikendalikan siapapun. Dabura segera menyampaikan kekesalannya. Apa yang dia lihat sepertinya mereka telah gagal untuk membangkitkan Majin Buu sepenuhnya. Baginya, ini hanyalah makhluk bodoh yang gak memiliki kekuatan apapun. Dikatain kayak gitu, sontak membuat Bundut jadi kesal. Dengan teriakannya yang seperti kera, Bundut segera datang mendekati Dabura. Dabura kembali meremehkannya dengan menyebut Bundut sebagai makhluk bodoh yang gak mungkin bisa mengalahkannya. Sedangkan Kaioshin dan Gohan yang tahu seberapa berbahayanya Majin Buu gak berani berkata apa-apa. Di sini, Gohan cuma ingin melihat bagaimana Majin Buu menggunakan kekuatannya dalam melawan Dabura sang Raja Iblis. Tiba-tiba, Bundut mengeluarkan banyak asap dari dalam tubuhnya, yang hal itu semakin membuat Gohan penasaran apa sebenarnya yang Majin Buu lakukan. Kemudian, Bundut menggunakan tusukan sangat keras yang menusuk pada kedua mata Dabura. Hal ini sontak membuat mata Dabura buta dan merasa sangat begitu kesakitan. Habis itu, Bundut menghempaskannya menggunakan tendangan isi jaki. Yang alhasil, Dabura terjun menghantam tanah dan berakhir dengan rasa yang tidak berdaya. Melihat hebatnya kekuatan Majin Buu, Trunks dan Babidi yang baru melihatnya tentu takjub pada kekuatannya. Sedangkan Kaioshin seperti biasa sudah tahu kalau Bundut memanglah hebat. Nampak, Babidi segera mengungkapkan kekagumannya pada Bundut bahwa ciptaan ayahnya memang ternyata sangatlah hebat.
Dengan begitu, Babidi bisa melancarkan aksinya lagi untuk menguasai semesta ini. Gohan merasakannya dalam sesaat, kekuatan Majin Buu Endut meningkat secara drastis dan kembali hilang setelah mengalahkan Dabura. Kaioshin setuju, memang seperti itulah kekuatan penuh dari Majin Buu yang sebenarnya. Tiba-tiba, seseorang menusuk tubuh Buu Endut menggunakan tombak yang seketika membuat Babidi khawatir Buu Endut telah kalah. Ternyata, yang melakukannya adalah Dabura. Dia bangkit kembali meski dengan keadaan yang sudah sangat kewalahan. Dabura merasa sangat nggak terima jika Majin Buu yang bodoh menjadi bawahan Babidi. Seharusnya dialah yang terkuat ini yang terus menjadi anak buahnya. Dabura tahu kalau Babidi sudah menunggu lama untuk kebangkitan Majin Buu. Tapi Dabura yakin kalau Majin Buu akan menimbulkan bencana besar di masa depan dan mengkhianati Babidi. Makanya Dabura bertekad untuk membunuh Majin Buu sekarang sebelum terlambat. Namun, Babidi yang sekarang gak peduli dengan Dabura. Setelah tahu kekuatan Buu Endut, Babidi lebih memilih makhluk itu dibandingkan Dabura. Tiba-tiba, Buu Endut melepaskan tongkat itu tanpa susah dan membuangnya seperti sampah. Luka di tubuhnya juga sembuh dengan sangat cepat. Hal ini tentu membuat Dabura yang melihatnya gak percaya dengan kemampuan aneh dari Buu Endut. Dan sebaliknya, kini Buu Endut akan menjadikan Dabura sebagai makanannya. Gak terima diremehkan, Dabura segera gas maju menyerang Buu Endut yang saat ini akan menggunakan jurus sihirnya. Buu Endut menembakkan energi sihirnya itu hingga Dabura gak bisa bergerak sedikit pun. Dan tubuhnya berakhir menjadi sebuah coklat batangan. Coklat Dabura kemudian segera dimakan oleh Buu Endut. Trunks yang menyaksikan pertarungan itu gak menyangka kalau Buu Endut memiliki kemampuan untuk merubah orang lain menjadi sebuah makanan. Babidi kembali mengucapkan rasa senangnya setelah Buu Endut membunuh Dabura dengan cara seperti itu. Karena dengan cara biasa, seorang Raja Iblis gak bisa dikalahkan dengan mudah. Di tempat lain, Gohan akhirnya percaya pada perkataan Kaioshin yang menjelaskan bahwa kekuatan Buu Endut memang di luar imajinasi mereka. Dan saat ini, Kaioshin sudah semakin merasa putus asa. Mereka nggak bisa menghentikan makhluk itu lagi. Meski begitu, Gohan segera melakukan pemanasan. Walaupun dia tahu kekuatan Buu Endut sangatlah mengerikan, Gohan tetap akan melawannya seorang diri. Gohan juga berpesan, jika dia gagal dan dibunuh oleh Buu Endut, maka dia akan menyerahkan sisanya pada Trunks, memilih kabur atau bertarung sampai mati. Trunks memahami maksud perkataan Gohan karena dia pun telah bertekad untuk melindungi bumi. Untuk Shin, dia masih saja mengkhawatirkan mereka yang gak mungkin bisa mengalahkan Majin Buu sekarang ini. Satu-satunya pilihan mereka adalah melarikan diri selagi bisa. Kaioshin bahkan sempat memarahi Gohan yang meremehkan Majin Buu dengan melawannya sendirian. Gohan kemudian menatap ke langit dan tersenyum. Dia mengatakan, "Tolong serahkan semuanya padaku, kami akan melindungi bumi." Wah, tekad Gohan di zaman ini sangat berbeda dengan Gohan yang sering lengah, bukan? Babidi yang muak melihat mereka segera menyuruh Buu Endut untuk membunuh para pengacau. Tapi Buu Endut sama sekali nggak mau mendengarkan. Dia cuma ingin makan banyak karena sekarang masih sangat begitu lapar. Buu Endut kembali meremehkan Babidi. Tapi di situ Babidi menegaskan kalau dia adalah penyihir yang sama seperti ayahnya. Dia mengancam Buu Endut untuk menyegelnya kembali, yaitu di dalam bola segel sebelumnya. Mendengar ancaman itu, barulah Buu Endut sadar dan berakting seolah dia patuh kepada Babidi. Sedangkan Babidi yang gak sadar senang saja dengan kepatuhan Buu Endut. Kemudian, Babidi segera menyuruh Buu Endut untuk segera membunuh Gohan. Gohan yang gak akan biarin itu segera meledakkan aura Ki-nya, ia berubah menjadi Super Saiyan 2. Melihat itu, Buu Endut cuma melongo saja. Gohan menegaskan dia akan menghentikan Buu Endut dengan semua kekejaman yang Buu Endut lakukan. Gohan dan Buu Endut saling berhadapan satu sama lain. Setelah itu, Gohan segera meluncur menyerang Buu Endut dengan gerakan yang sangat cepat. Buu Endut nampak nggak bisa membaca arah serangannya. Yang alhasil, Gohan berhasil menghajar wajahnya sangat keras. Gak sampai situ, Gohan lanjut melancarkan tendangan Messi, lalu disambung dengan serangan pukulan serta tendangan bertubi-tubi sangat ganas. Nampak Gohan puas melakukannya, Buu Endut sama sekali nggak membalas sedikit pun. Terakhir, dengan teriakannya yang keras, Gohan menghantam perut Buu Endut hingga membuatnya nggak berdaya. Saking kencangnya, Buu Endut sampai terjun menghantam batu besar dengan berakhir sangat keji. Wah, kelihatannya SSJ-2 saja sudah cukup ya. Melihat Buu Endut dikalahkan seperti itu, Babidi nampak menunjukkan kepanikan yang mendalam. Dia takut akan dibunuh jika Majin Buu sampai kalah.
Untuk Kaioshin, dia akhirnya bisa bernapas lega setelah tahu kekuatan Gohan sangatlah kuat. Tapi tiba-tiba Gohan sontak dibuat terkejut melihat Bundut ternyata masih hidup. Bundut segera menyerang lagi dan nampaknya dia menikmati pertarungan melawan Gohan ini. Dalam kecepatan yang tinggi, Gohan sama sekali nggak bisa melihatnya. Hingga akhirnya Gohan terkena serangan keras dengan Bundut yang mengadukan kepala mereka sangat keras. Ketika Gohan masih berada dalam tekanan kesakitan yang keras, Bundut bersiap lagi untuk melancarkan tonjokan kerasnya. Gohan terkena lagi pukulan itu yang kemudian dilanjut dengan pukulan yang kedua kalinya juga. Tapi lambat laun, Gohan bisa mengimbangi serangan Bundut dengan menahannya menggunakan siku. Keduanya saling menghindari serangan masing-masing, lalu dilanjut beradu serangan dengan Amazing. Saking dahsyatnya serangan mereka menciptakan ledakan besar yang meluas di planet bumi. Kaioshin dan Kibito saja mengakui pertarungan itu sebagai pertarungan yang sangat luar biasa. Untuk Terang sendiri, dia tetap fokus untuk melihat hasil akhir dari pertarungan. Nampak Gohan menciptakan sebuah laser satu tangan yang kemudian langsung dia tembakkan dengan ganas. Melihat itu, dengan sigap Bundut segera menangkis serangan lasernya dengan sangat mudah. Tapi ternyata itu hanya pengalihan. Gohan muncul di hadapan Bundut yang langsung melancarkan tendangan keras tepat di tubuhnya. Marah akan hal itu, Bundut balik menggunakan pukulan Saitama tepat mengenai muka Gohan. Gak sampai situ, Bundut lanjut melancarkan serangan lagi hingga Gohan nampak sangat begitu kesakitan. Dengan senyuman yang imut, Bundut kembali bersiap untuk menggunakan pukulannya. Gohan terkena pukulan itu dan membuatnya mental melayang jauh. Dalam pentalan yang keras itu, Bundut bersiap lagi dengan menciptakan bola energi di tangannya. Yang dengan psikopatnya, Bundut menembakkan super laser energi itu hingga melesat pada Gohan. Melihat laser itu mengarah kepadanya, Gohan gak bisa melakukan apapun lagi untuk menghindar. Akhirnya, Gohan terkena serangan itu menciptakan ledakan yang sangat luar biasa besar. Kaioshin dan Babidi segera bertahan sekuat tenaga dari dampak ledakan yang luar biasa. Setelah ledakan reda, Babidi mengucapkan kesenangannya karena Bundut telah berhasil mengalahkan Gohan dalam serangan tadi. Sedangkan Kaioshin, dia nampak mengkhawatirkan Gohan. Dia sudah bilang sejak awal kalau mereka nggak mungkin bisa mengalahkan Majin Buu yang terlalu kuat. Lalu, apakah Gohan telah beneran mati? Dan pertarungan dilanjutkan oleh Trunks? Makin penasaran? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya anime masa kini.